Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang aturan transformasi dari derivatif atau vector field ya. Ini saya merekam dalam keadaan hujan ya di luar. Jadi mungkin ada suara petir yang masuk. Oke. Semoga suara saya tidak kalah dengan suara petir. Oke, kita akan bahas yang pertama adalah vektor garis ya. Vektor 1 ya. Satu vektor yaitu V itu sama dengan di tensor aljabar kita sudah bahas tentang ini. V yaitu sama dengan V1E1 ditambah dengan V2E2. Ini adalah di sistem koordinat yang lama, lalu sama dengan di sistem koordinat yang baru adalah V1 aksen E1 aksen ditambah dengan V2 aksen E2 aksen. Nah, ini adalah komponen dan basis vektor di sistem koordinat yang lama, sedangkan ini adalah komponen dan basis vektor di sistem koordinat yang baru. Nah, kalau kita ringkas menjadi seperti ini. V itu adalah VJ EJ. Nah, ini adalah menggunakan Einstein notation ya. Jadi kita hilangkan sigmanya tanpa menghilangkan arti dari sigma tersebut. Sama dengan yang di sistem koordinat yang baru adalah V I aksen E I aksen. Nah, ini adalah di sistem koordinat yang baru. Dari sini kita juga mengingat yaitu transformasi basis vektornya, yaitu EJ aksen sama dengan matriks forward ya, IJ EI. Nah, ini adalah transformasi untuk basis vektornya. Jadi dari basis vektor di sistem koordinat yang lama ke basis vektor di sistem koordinat yang baru, kita menggunakan forward atau maju ya, matriks yang maju. Dari lama ke baru kita menggunakan matriks yang maju yaitu forward. Sedangkan kebalikannya yaitu EJ sama dengan matriks backward EI aksen. Nah, dari basis vektor di sistem koordinat yang baru ke sistem koordinat yang lama menggunakan backward atau mundur. Jadi dari baru ke lama itu mundur. Atau kalau kita bilang, kita permudah untuk menghafalkan, yaitu dari baru ke lama itu adalah suatu kemunduran, backward. Dari lama ke baru adalah suatu kemajuan, yaitu forward. Nah, ini adalah basis vektornya. Bagaimana dengan komponen vektornya? Yaitu V sama dengan VJ EJ. Lalu V sama dengan VJ EJ ini kita ganti dengan di sini EJ sama dengan matriks backward IJ EJ aksen EI aksen, sorry. Jadi di sini menjadi BIJ EI aksen. V sama dengan VJ BIJ EI aksen. Sedangkan V ini juga sama dengan di sini yang berbasis vektor EI aksen adalah VI aksen. Nah, komponennya adalah VI aksen. Jadi V di sini saya ganti dengan VI aksen EI aksen sama dengan, lanjutnya ini adalah
BIJ, saya susun ulang ya, saya ubah VJ EI aksen. Nah, di sini ada basis vektor yang sama yaitu EI aksen kita coret. Jadi sisanya adalah komponen vektor VI aksen itu sama dengan BIJ VJ. Nah, dari sini kita lihat, di sini J itu ada di atas ya. Jadi ini adalah J. Nah, J-nya ada di atas. Ini juga J ada di atas. Ini juga J-nya ada di atas. Nah, kenapa ada di atas? Karena dia adalah kontravarian. Setelah ini kita akan bahas kenapa dia adalah kontravarian ya. Berbeda dengan yang basis vektor, dia indeksnya ada di bawah yaitu kovarian. Sedangkan untuk komponen vektor dia adalah kontravarian, maka indeksnya ada di atas, I dan J-nya ada di atas. Nah, dari sini kita bisa lihat untuk komponen vektornya itu menggunakan matriks backward. Padahal dari lama ke baru, dari sistem koordinat lama yaitu tanpa aksen di sini ke sistem koordinat yang baru yaitu dengan aksen, tapi dia menggunakan backward atau mundur. Berbeda atau berkebalikan dengan basis vektornya. Dan basis vektor adalah dari lama ke baru kita menggunakan forward atau maju. Tapi untuk komponen vektor dia adalah kebalikannya, dari lama ke baru menggunakan backward atau mundur. Itulah kenapa komponen vektor itu kita sebut kontravarian, atau aturan transformasi ini kita sebut aturan transformasi kontravarian. Ya, jadi kebalikannya dari basis vektor. Berarti VJ itu juga sama dengan forward IJ VI aksen. Nah, ya. Jadi kebalikan dari ini. Dari baru ke lama itu malah menggunakan forward. Nah, itu adalah aturan transformasi kontravarian. Itu adalah untuk vektor satu garis ya. Satu garis vektor. Nah, kita akan menuju ke derivatif atau vector field atau medan vektor. Kita sudah membahasnya di video sebelumnya yaitu derivatif sebagai vektor. Kita akan melanjutkannya di sini. dr per d lambda itu sama dengan dcj per d lambda do r per do cj. Ini untuk di sistem koordinat kartesian. Lalu untuk di sistem koordinat polar adalah sama dengan dpi per d lambda do r per do pi. Nah, ini adalah di sistem koordinat polar. Nah, untuk penjabarannya sudah ada di video sebelumnya ya. Indeks I ini adalah mewakili 1, 2, 3 dan seterusnya. Indeks J juga mewakili 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini diperingkas menjadi indeks I dan J. Lalu juga menghilangkan sigma dengan Einstein notation. Nah, kita ambil ini. Kita ambil ini menjadi, jadi kalau diturunkan di sini menjadi, kita ambil do r untuk basis vektornya ya. Ini adalah basis vektor, ini adalah komponen vektor fieldnya, ini adalah basis vektor field. Jadi do r per do cj ini adalah basis vektor field atau basis medan vektor ya untuk di sistem koordinat kartesian. Sama dengan, jadi ini adalah di sebelah kiri, tetap di sebelah kiri, sedangkan ini kita pindah di sebelah kanan menjadi dpi per d lambda do r per do pi dikali dengan d lambda, ini pindah ke sana dibalik,
D lambda per DCC. Nah, di sini ada D lambda, kita coret. Maka do R per do CC itu sama dengan DPI per DCC do R per do PI. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah basis vektor di sistem koordinat kartesian. Itu adalah hasil dari DPI per DCC dari basis vektor di sistem koordinat polar. Sedangkan ini, kalau kita ingat, ini adalah matriks inverse Jacobian atau Jacobian inverse ya. Ini merupakan Jacobian inverse. Untuk mengingatnya bisa dilihat di video tentang Jacobian matrix, inverse Jacobian matrix, dan pembuktian dari inverse-nya itu. Nah, ini untuk dari basis vektor polar ke kartesian. Sedangkan kebalikannya adalah, jadi ini diturunkan juga menjadi do R per do PI itu sama dengan DCC per D lambda, D lambda do R per do CC dikali dengan D lambda per DPI. Nah, kita coret D lambdanya, tersisa adalah do R per do PI itu sama dengan DCC per DPI do R per do CC. Nah, ini juga transformasi basis vector field dari sistem koordinat kartesian ke sistem koordinat polar menggunakan ini. Dan ini yang saya lingkari ini adalah merupakan matriks Jacobian ya. Jadi kebalikan dari ini. Jadi kalau dari kartesian ke polar itu adalah Jacobian matrix, dan sebaliknya dari polar ke kartesian menggunakan inverse Jacobian atau Jacobian inverse. Nah, selanjutnya kita akan melihat atau mempelajari aturan transformasi dari komponen vektor fieldnya. Jadi yang tadi adalah basis vektor fieldnya, ini adalah komponen vektor fieldnya atau komponen dari derivatifnya. Yaitu kita tulis ulang dr per d lambda itu adalah sama dengan dcc per d lambda do r per do cc. Lalu ini kita ganti, do r per do cc ini kita ganti di sini. Nah, kita ganti dengan ini dpi per dcc dan seterusnya menjadi dr per d lambda sama dengan dcc per d lambda. Ini kita ganti menjadi dpi per dcc do r per do pi. Nah, jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Selanjutnya adalah berarti ini ya, dr per d lambda ini juga sama dengan ini dpi per d lambda dan seterusnya. Maka kita ganti menjadi dpi per d lambda do r per do pi sama dengan, dalam kurungnya kita ganti di sini adalah dcc per d lambda lalu dpi per dcc. Di sini adalah basis vektornya yaitu do r per do pi. Nah, di sini ada do r per do pi ya, sama. Kita coret.
Maka kita bisa tulis seperti ini, sisanya adalah dpi per d lambda itu sama dengan dpi per dcj per d lambda. Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa komponen vektor field dari sistem koordinat kartesian C ini ya, kartesian ke sistem koordinat polar itu menggunakan Jacobian inverse. Ya. Bisa kita lihat di sini menggunakan matriks Jacobian inverse atau inverse Jacobian ya, dari kartesian ke polar. Sedangkan untuk basis vektornya dari kartesian ke polar itu menggunakan Jacobian, bukan Jacobian inverse. Nah, dari situ kita juga bisa mengatakan bahwa komponen dari vektor fieldnya ini, komponen dari medan vektornya ini bersifat kontravarian, yang berarti berlawanan dengan transformasi dari basis vektornya. Ya, ingat bahwa transformasi dari komponen vektor fieldnya itu, komponen medan vektornya itu adalah kontravarian. Ya, ini adalah untuk dari polar ke kartesian, berarti dcj per d lambda itu sama dengan dcj per dpi per d lambda ya. Ini adalah matriks Jacobian inverse. Jadi dari polar, dari komponen vektor field di sistem koordinat polar ke sistem koordinat kartesian itu menggunakan Jacobian matriks inverse ya, inverse-nya. Nah, dari sini kita bisa lihat persamaannya, yaitu kesamaannya dari vektor garis dengan vektor field itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama ketika transformasi basis vektor menggunakan kovarian, dan untuk komponen vektor fieldnya, komponen vektornya menggunakan kontravarian atau aturan transformasi kontravarian. Oke, sampai di sini untuk contohnya mungkin di video selanjutnya. Terima kasih.